Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita membahas konsep sains dan biologi. Biologi sendiri artinya mempelajari kehidupan atau hakikat hidup. Mencari kebenaran tidak mutlak, tidak dapat percaya begitu saja. Mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Merupakan penyelidikan tentang kejadian masalah yang perlu dimengerti, dipecahkan, dapat menimbulkan masalah baru dan perasaan ingin memecahkan masalah. Mempelajari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kelakuan kita, kesehatan, teknologi, dan sebagainya untuk masa depan kita. Nah, sementara itu perkembangan ilmu biologi dan cabang-cabang biologi yaitu mempelajari struktur dalam organisme, itu namanya anatomi, morfologi, mempelajari bentuk dan struktur luar organisme, taksonomi, mempelajari klasifikasi makhluk hidup, fisiologi, mempelajari fungsi dari dalam tubuh organisme, sitologi, mempelajari susunan dan fungsi sel, ekologi, mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, parasitologi, mempelajari parasit penyebab penyakit pada manusia, dan genetika, mempelajari sifat menurun pada makhluk hidup. Mikrobiologi, mempelajari mikroorganisme. Apakah itu ornitologi, entomologi, etologi, imunologi, mikologi, urologi, virologi, dan toksikologi, malakologi, dan hematologi. Dan sains, beberapa definisi sains, susunan pengetahuan yang sangat penting. Pengetahuan yang disusun secara sistematis dan dirumuskan yang berdasarkan dengan fenomena alam dan didasarkan terutama pada observasi dan deduktif umum. Sekumpulan pengetahuan yang dihimpun melalui metode ilmiah. Disusun dengan maksud untuk kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Pengertian sains. Sains merupakan sains fisik dan sains biologis. Dari sains fisik mengharapkan fisika, kimia, dan geologi. Dari sains biologis mengharapkan biologi, sosiologi, dan psikologi. Hakikat sains merupakan ada suatu produk atau hasil dari apa yang kita telusuri. Ada suatu proses bagaimana kita mencari tahu apa cara kerja, semacam cara kerja atau metode berpikir, cara berpikir dan memecahkan masalahnya. Ciri-ciri sains bersifat universal, berlaku umum, dapat diuji kebenarannya di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Tentatif, dapat tumbang oleh teori berdasarkan fakta yang baru. Metode ilmiah dalam sains merupakan suatu prosedur penyelidikan berupa langkah-langkah sistematis yang teratur dan logis. Metode ilmiah caranya yaitu dengan merumuskan masalah, mengumpulkan data, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, sehingga mendapatkan teori, data, dan masalah. Langkah-langkah metode ilmiah secara umum berupa informasi atau data yang disusun berdasarkan hipotesis, eksperimen, dan pengamatan. Jika hipotesis diterima atau ditolak, dapat berupa yang terbaik dalam hidup.
Misalnya, sebuah tanaman yang mengalami kerusakan jika disebabkan oleh serangan jamur atau memberikan ekstrak daun jeruk kepada area sebaran dapat mengganggu pertumbuhannya, maka akan dicari penelitian lebih lanjut mengenai dampak dari tanaman tersebut juga. Silakan melakukan pengamatan atau praktek sederhana, lalu buatlah laporan ilmiahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri sikap ilmiah. Ciri-ciri sikap ilmiah: rasa ingin tahu, bernalar atas fakta, matang dalam mengambil keputusan, terbuka dan kritis, mampu membedakan antara fakta dan pendapat, objektif atau tidak memihak, tidak berprasangka, bersedia mengkomunikasikan hasil penemuannya, dapat bekerja sama. Kedudukan biologi dalam ilmu pengetahuan. Biologi, seperti yang tadi dijelaskan, bisa berasal dari peta konsep biologi, dari molekul, menyusun sel, membentuk populasi, dan menyusun ekosistem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.